Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 15 Maret 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, patutlah kita bersyukur atas segala kasih, pimpinan, dan kebaikan Allah yang boleh kita alami di kehidupan ini. Di hari ini, Tuhan melayakkan kita untuk menjalani hari pengasihan Allah, untuk kita perankan dengan segala tugas dan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Karena itu, mari mendasari seluruh kehidupan di hari ini dengan terus membaca dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Mari dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas hari karunia Tuhan di hari ini. Syukur atas kehidupan yang Allah berikan bagi kami untuk menjalani dan melanjutkan kehidupan pengasihan Allah. Kami senantiasa membutuhkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi dasar dari seluruh kegiatan dan aktivitas kehidupan kami di hari ini dan seterusnya. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sukacitakan kami dengan firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang.
Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tema di hari ini, jangan bermain api. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah ungkapan mengatakan, jangan bermain-main dengan api, nanti kamu terbakar. Merupakan sebuah nasihat sekaligus ajakan yang sering disampaikan untuk tetap mawas diri, agar tidak terjebak dan jatuh dalam keinginan untuk melanggar hal-hal yang dianggap sangat prinsip tentang hidup ini. Apalagi kalau hal itu terkait dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Siapa saja yang melanggar, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan, bagaimana bangsa Israel diperingatkan supaya mereka tidak menyimpang dari Tuhan, yakni supaya mereka tidak berbuat jahat dengan menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Korintus agar tidak meniru cara hidup nenek moyang mereka yang tidak menghormati Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka hidup dalam penyembahan berhala, dalam percabulan, dalam mencobai Tuhan, melawan kehendaknya, cara hidup yang bersungut-sungut. Alkitab tidaklah menyembunyikan bahwa karena mereka melanggar perintah-perintah Tuhan, dikatakan sebagian besar dari mereka ditewaskan Tuhan di padang gurun. Tak seorang pun yang bisa melawan otoritas dan kehendak Allah. Karena itu peristiwa-peristiwa itu dicatat dengan sebuah maksud, untuk menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah perenungan, untuk tidak mengulangi cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai Israel yang baru, tentunya nasihat, syafaat, dan panggilan itu menyapa kita, supaya kita terus setia dalam rasa hormat dan senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan menempuh jalan pintas. Jangan selalu mengandalkan solusi-solusi yang sifatnya instan. Kepuasan-kepuasan yang sifatnya sesaat. Firman Tuhan katakan hidup di luar dari perintah Allah pasti binasa. Dan juga kita percaya dan mengiring Tuhan tidak berarti bahwa kehidupan kita baik, nyaman, dan bahagia terus. Tetapi satu hal yang pasti, hidup di dalam tuntunan dan kehendak Allah bahwa Dia berjanji untuk memberikan jaminan yang pasti. Bahwa memang kita masih akan menghadapi pencobaan-pencobaan kehidupan. Tetapi firman Tuhan katakan pencobaan itu biasa saja. Pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan yang Allah berikan di dalam diri kita. Ketika kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, syukur atas firman Tuhan yang boleh dilayankan di hari ini. Firman kebenaran yang akan menuntun kami menghidupi kebenaran-kebenaran dari dalam firman Tuhan. Syukur atas kehidupan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami untuk kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing kami, di mana saja kami berada dan di mana saja kami boleh mengelola kehidupan pengasihan Allah. Tuntun kami Bapa, untuk senantiasa setia dan taat kepadamu, menjauhkan pemikiran, menjauhkan tindakan cara hidup yang tidak menyenangkan hati Allah. Mengikut dan mengiring Tuhan tidak berarti bahwa kehidupan kami lepas dari pelbagai persoalan dan kenyataan-kenyataan pahit di kehidupan ini. Tetapi percaya dan mengiring Tuhan, dimensi penderitaan, pencobaan-pencobaan selalu ada. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan terus mengasihi kami. Tuhan menjadi sumber solusi yang terbaik terhadap persoalan kehidupan yang ada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati setiap anak-anak Tuhan di sepanjang hari ini untuk berkarya dengan kekuatan dari Tuhan, boleh dimampukan untuk mengelola kehidupan yang ada, bahkan juga untuk menikmati setiap berkat-berkat Allah yang ada di kehidupan ini. Selalu kami bersyukur
atas kebaikan Tuhan di hari ini. Bagi anak-anak Tuhan yang boleh menikmati pertambahan umur, bahwa umur adalah anugerah dan pengasihan Allah. Dan siapa yang diperpanjang tahun-tahun hidupnya, baiklah bersyukur hanya kepadamu saja. Pun bagi anak-anak Tuhan yang di hari ini juga boleh menikmati usia perkawinan mereka, sukacita senantiasa ada. Kalau mereka boleh sehati dan sepikir, itu karena berkat dan kekuatan dari Allah. Bapa di sorga, kasihi setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa terbatas karena sakit penyakit. Berkat Tuhan senantiasa ada lewat pelayanan dokter dan medis, lewat pelayanan dan kehadiran keluarga, bahkan upaya-upaya mandiri yang diupayakan, senantiasa membawa kelegaan, bahkan memberikan kesegaran bagi anak-anak Tuhan. Tuhan pun terus menopang, mengasihi dan menghibur anak-anak Tuhan yang di hari ini merasakan duka cita, ditinggal oleh orang-orang terkasih. Bahkan Bapa, persoalan seluruh umat manusia, persoalan kami, dengan adanya pandemi COVID-19, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk mengakhiri pandemi COVID-19 yang ada. Dan Tuhan juga terus memberkati upaya setiap kami, upaya pemimpin dan pemerintah kami, upaya tenaga-tenaga medis untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami senantiasa terpelihara dengan baik. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Lanjutkan kasih dan setiamu di sepanjang hari ini dan seterusnya. Ampuni segala dosa keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setialah melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, supaya kehidupan kamu semakin diberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.